surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, sekarang kita menyimak kajian dari Bu Ela. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu Ela. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat El Karisma yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti kajian di Ba'da Subuh ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang bisa mengisi waktu-waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang bernilai di mata Allah, ya. Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah radhiyallahu anhu pernah berkata, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian, ya. Jadi kalau kematian itu hanya memutuskan kehidupan kamu dengan lingkunganmu, dengan penduduk gitu ya, tapi menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskanmu dengan Allah dan negeri akhirat gitu. Ya, karena yang namanya sia waktu berarti kan tidak ada nilai, jadi artinya tidak ada kebaikan untuk negeri akhirat gitu ya. Dan Ibnu Mas'ud juga berkata, tiada yang pernah kusesali selain ketika matahari tenggelam, usiaku berkurang namun amalanku tidak bertambah. Nah itu ya, jadi insya Allah kita bisa mengisi usia-usia kita ini dalam keberkahan ya, artinya dalam kegiatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, hari ini kita akan membahas tentang surat 15 ya. Surat ke-15 ayat 39. Surat ke-15 ayat ke-39 dan 40 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Ya, jadi ayat ini adalah tentang janji iblis ya, bahwa ketika dia telah diusir dari surga dan telah ditetapkan sebagai makhluk yang sesat oleh Allah, maka dia berjanji bahwa dia akan membuat semua manusia juga tersesat seperti dia gitu. Nah, itu sudah diikrarkan janjinya dia ya. Jadi akan menyesatkan semua kecuali orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan perintah Allah gitu ya. Nah, kita tahu bahwa iblis itu berarti menjadi musuh kita gitu ya. Allah sering mengatakan dalam Al-Qur'an, inna syaitana lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ya, jadi musuh yang nyata. Jadi kalau udah musuh, kita jangan ditemenin lagi gitu. Yang namanya musuh, jangan kita ambil dia sebagai teman. Nah, ini dia ayat yang harus kita ingat juga ya di Quran surat 35 itu musuh setan itu adalah musuhmu, jadi janganlah kamu jadikan dia sebagai teman ya. Surat 35 ayat 6. Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Nah, jadi perlakukan dia sebagai musuh, jangan diperlakukan sebagai teman. Ya. Gimana kita memperlakukan setan itu sebagai teman?
ya misalnya kalau kita lagi males, ya itu kan males itu potensi setan gitu ya. Nah harus kita lawan, jangan ditemenin malesnya. Kalau malesnya ditemenin, maka ya udah kita akan menjadi orang yang kalah. Seperti kayak bangun ini kita males kan, ngantuk habis sahur ya, sholat, kemudian biasanya kalau nggak ada kajian mungkin kita bisa tidur lagi gitu kan. Nah kalau kita jadikan setan itu menjadi teman, ya kita ikutin tuh ngantuknya gitu, kita ikutin tuh malesnya gitu, itu namanya setan kita jadikan teman ya. Makanya Allah itu sebetulnya manusia tuh udah diberikan dua potensi yang sangat luar biasa sama Allah ya, semua manusia tuh punya. Jadi dalam Al-Quran itu ada dua kutiba, artinya sesuatu yang sudah ditetapkan Allah pada diri manusia. Ada kutiba alaikumul qital, ada kutiba alaikumus siyam. Ya, kita udah pernah bahas itu ya, kutiba alaikumul qital itu ditetapkan pada kita potensi untuk kita nyerang gitu, potensi untuk nyerang. Qital itu kan artinya berperang ya. Kemudian yang kedua potensi asyam, potensi untuk menahan. Jadi dua itu aja sebetulnya yang harus kita gunakan. Ya, kalau males kira-kira qital atau siam? Qital ya Bu. Nah, qital jadi harus dilawan ya kan, harus dilawan. Kalau marah qital atau siam? Qital juga. Kalau marah Kalau marah ditahan, asyam kan, ditahan. Jadi kalau marah harus ditahan, mau marah ditahan, asyam. Pakai asyam. Tapi kalau tadi malas pakai qital gitu, kita harus berperang lawan itu gitu. Jadi sebetulnya dua aja, mau ngegas atau mau ngerem kan gitu kan. Mobil itu kan gitu. Mau ngegas atau mau ngerem. Ada saatnya kita ngegas, ada saatnya kita ngerem. Sebetulnya dua itu potensi itu udah Allah kasih. Cuma karena tidak diaktifkan atau tidak dipelihara, tidak dijaga, sehingga potensi-potensi itu menjadi hilang dan menjadi rusak gitu ya kan. Dengan asyam kalau nggak dijaga ya rusaknya apa? Akhirnya nyelonong, remnya ngeblong kan gitu. Terus kalau berperang itu jadi kalau kita nggak jaga, kalau kita tidak pelihara ya akhirnya kita menjadi orang-orang yang lemah kan gitu ya. Nah jadi sebetulnya mudah aja sih kita mengalahkan setan dengan dua itu, tapi harus ada dorongannya kan gitu kan, harus ada dorongannya. Nah dorongannya itulah Al-Quran, inilah senjata yang paling jitu gitu ya, senjata yang paling hebat untuk mengalahkan setan, karena setan itu nggak bisa dilawan dengan bombardir atau dengan senjata yang nembak gitu, tapi setan itu akan kalah dengan yang namanya Al-Quran ya, karena setan itu adalah makhluk yang lemah sesungguhnya, dia dhaifah gitu. Nah, berbicara musuh gitu kan, kita tahu bahwa setan tadi musuh kita gitu. Nah, untuk kita menang, agar menang di dalam berperang gitu kan, kita tuh kan harus tahu strategi musuh kita, ya kan? Harus tahu strategi musuh kita sehingga kita tadi tidak menjadi bagian dari orang yang mudah untuk disesatkan tadi, ya kan? Nah, di dalam Quran surat 7 ayat 17 ini juga salah satu strategi setan yang harus kita tahu gitu. Strategi iblis yang harus kita tahu. Kita baca ayatnya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin ya. Bu, maaf, Kemudian surat berapa tadi, Bu? Surat 7 ayat 17. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, ya, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, ini nih yang harus kita garis bawah ini. Jadi target utama iblis itu dalam ayat ini adalah membuat manusia untuk tidak bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin, ya. Agar banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Itu target daripada setan dalam mengganggu manusia. Nah, sementara target Ramadan, kita tahu target Ramadan ya, kalau kita buka di Quran surat 2 185 itu juga adalah target Ramadan adalah menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Menjadikan orang-orang yang bersyukur ya. Kita buka sedikit ya biar kita tahu, jadi menyambungkan dengan setan ini, strategi setan ini.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, jadi sama tuh. Wa la'allakum, agar kita bersyukur. Sedangkan setan mengharapkan agar kita tidak bersyukur. Kenapa setan mengharapkan agar manusia tidak bersyukur? Karena kita tahu bahwa bersyukur itu akar katanya kan syakaro ya. Bersyukur itu syakaro. Sementara kalau orang musyrik ya, setan itu mengharapkan kan agar kita musyrik kepada Allah. Tidak bersyukur artinya syaroka. Jadi orang yang tidak bersyukur itu akan menumbuhkan sifat syirik gitu ya, akan menumbuhkan sifat syirik. Makanya setan itu berusaha keras agar manusia itu jangan sampai punya potensi rasa syukur kepada Allah. Nah, itu target dia. Maka bagaimana agar manusia itu tidak bersyukur, diganggulah sama dia dari berbagai arah gitu kan. Dari ayat ini kita tahu bahwa dia mendatangi kita dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah itu apa maksudnya yang dari muka gitu ya? Jadi iblis mendatangi, menggoda manusia dari 4 penjuru, yaitu dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Dari depan, iblis akan mengganggu manusia dengan angan-angan kosong. Ya, sesuatu dibuatnya manusia hanya senang berangan-angan tanpa usaha, menjadikan manusia itu malas bergerak, malas beribadah. Di dalam pikirannya yang penting nanti orang Islam masuk surga gitu ya. Jadi udah berangan-angan ke surga sementara perilakunya tidak surga gitu. Nah dari sinilah iblis selalu mengganggu manusia. Ya, sebagaimana dalam Quran surat 47 ayat 25, surat 47 ayat 25 Muhammad ya. 47:25. 47:25 ini juga kita tahu ya, strategi setannya itu sama dengan ayat 15:9 tadi, ayat 25-nya ya. 7:25. 7:25. Sesungguhnya orang-orang yang terbalik pada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Nah itu ya. Jadi memanjangkan angan-angan mereka, berangan-angan. Nanti kalau saya jadi ini, saya akan jadi ini, saya akan ini. Jadi berangan-angan terus tanpa ada usaha mau jadi orang yang berhasil, mau jadi orang kaya, tapi cuma berangan-angan gitu. Ya, jadi angan-angan kosong, jangan angan-angan kosong. Kemudian kalau dari kanan ya, dari kanan dan kiri, iblis itu berusaha agar manusia menyatukan yang hak dan yang batil, melakukan kebaikan-kebaikan bukan karena Allah, dan memandang indah perbuatan buruknya, kebiasaan buruknya. Ya. Ini target setan, di mana Quran yang pertama tadi kita baca surat 15:39 itu adalah menyesatkan manusia agar mereka memandang indah perbuatan buruk. Kalau kita lihat itu tujuan setan kira-kira sudah berhasil belum sekarang? Udah, Bu. Manusia memandang indah perbuatan buruknya. Jadi sekarang ini kan kita lihat orang yang senang laki-laki sama laki-laki, ya kan? Sudah biasa aja gitu. Udah bagi mereka itu suatu hal yang bukan kesalahan, bukan suatu perbuatan buruk ya. Mereka sudah memandang indah perbuatan buruknya gitu. Jadi sudah berani di depan umum mereka bermesra-mesraan gitu. Dan sementara juga banyak orang lain juga memandang itu, bahkan orang-orang yang kalau dikatakan punya ilmu yang tinggi gitu ya, kan kita lihat kan para pemimpin-pemimpin di sini sudah mulai menyetujui gitu, sudah mulai membela, itu kan tandanya apa? Tandanya semua pemimpin ternyata ilmu yang dimiliki itu bukan ilmu Quran soalnya ya, jadi mereka menganggap semua itu adalah sesuatu yang biasa aja, hak asasi manusia gitu, nauzubillah min dzalik gitu kan. Ya itu semua udah target-target setan tuh sebetulnya ya sudah tercapai gitu. Termasuk mungkin diri kita juga kadang-kadang kita nggak sadari bahwa
Setan, kita sudah sering memandang indah perbuatan baik kita. Apa misalnya? Ya hari-hari kita jalani dengan hal-hal yang biasa-biasa aja, nggak jarang kita isi dengan menghafal Quran misalnya, jarang kita isi dengan membaca Quran. Pokoknya berjam-jam kita nonton sinetron misalnya, kita udah memandang indah aja perbuatan itu gitu kan. Sebetulnya itu kan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya kan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang harus kita yang harus kita kurangi sedikit demi sedikit di bulan Ramadan ini, yang harus kita rubah habit kita kan. Kemarin kita belajar gitu, di bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita merubah habit kita dari habit yang buruk menjadi baik. Yang tadinya baca Quran cuma 2 lembar atau 3 lembar, di bulan Ramadan ini kita rubah habitnya menjadi 1 hari 1 juz, ada yang 2 juz, 3 juz gitu kan. Yang sebetulnya kok kita bulan Ramadan mampu ya, bulan Ramadan kok mampu bisa 2-3. Kenapa setelah Ramadan tuh nggak mampu gitu? Padahal kegiatannya sama loh, ya kan? Kegiatannya sama, nggak ada perubahan gitu. Kecuali setelah Ramadan kita jadi istri presiden misalnya, kecuali kita setelah Ramadan menjadi istrinya apalah gitu yang bikin sibuk gitu. Ternyata kan enggak gitu, dari sebelum Ramadan sampai setelah Ramadan kita tetap jadi saya jadi Sari jadi Sari gitu kan. Nggak pernah jadi apa lagi gitu. Tapi kenapa kok nggak bisa gitu ya? Kenapa kok jadi berubah habit yang udah kita pertahankan selama 1 bulan, kok jadi berubah lagi menjadi habit-habit kita yang sebelumnya. Nah ini yang harus termasuk diri saya juga gitu ya, termasuk diri saya harus mikir nih kenapa gitu. Ya ternyata itu memang setan itu membuat kita memandang indah perbuatan buruk kita, memandang indah kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan seperti hal yang biasa aja gitu. Ya kan banyak manusia sekarang, perempuan-perempuan misalnya yang tidak menutup auratnya. Ya udah biasa aja merasa indah, itu bukan hal yang salah, bukan hal yang buruk gitu di depan memamerkan auratnya di depan orang banyak gitu. Terus tidak baca Quran setiap hari ya biasa aja, nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa. Banyak nggak orang yang gitu? Bahkan mungkin nggak kepikiran gitu, nggak kepikiran bahwa ini saya kok kayak gini ya, saya salah gitu, nggak baca Quran. Kayaknya nggak mikir juga gitu. Karena buat mereka ya itu hal yang biasa gitu. Ya makanya mudah-mudahan ya kita dengan tahu strategi setan ini, kita bisa menyiasati, oh ternyata tuh setan mau saya memandang indah perbuatan. Nah mulai sekarang saya harus tahu nih perbuatan-perbuatan mana yang buruk gitu ya di hadapan Allah, kebiasaan-kebiasaan saya yang mana yang buruk yang harus saya hilangkan atau kurangi sedikit demi sedikit ya, karena itu adalah jebakan setan gitu ya. Nah, terus kalau kita perhatikan di Quran surat 17 surat 7 ayat 17 tadi itu, kita tahu tadi bahwa iblis mendatangi dari depan, dari belakang, kanan dan kiri gitu. Ada 2 sisi yang tidak didatangi setan itu. Sisi apa itu? Dari sisi mana? Atas ya, Bu. Atas, Bu. Atas dan Atas, Bu. atas dan Bawah ya? bawah. Nah, iya. Dari atas dan bawah kan ada 6 kan, di depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Itu ada 6 sisi gitu ya. Nah, dari sisi atas dan bawah itu kenapa di sini iblis itu tidak menyebut itu gitu ya. Jawabannya ya di Quran lagi. Jawabannya di Quran lagi. Kenapa dari iblis itu tidak bisa mengganggu dari atas dan dari bawah? Jawabannya ada di Quran surat 5 ayat 66. Surat 5 66. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil ya, atau ini dalam Al-Qur'an ya, yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Ya. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Iya, nyolok. Nah, ini jawabannya ya, kenapa iblis itu tidak mengganggu manusia dari atas dan dari bawah. Ya, ini kalau juga masih ada persyaratannya. Agar kita tidak diganggu, agar dari atas dan bawah itu karena apa? Karena isi kepala
apabila isi kepala kita adalah Al-Quran, itu tadi kan, apabila mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil yang diturunkan kepada mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas. Artinya, manusia yang kuat Qur'annya, yang isi kepalanya adalah Qur'an, yang makanan batinnya adalah Al-Qur'an, gitu ya, maka tidak akan bisa digoda oleh setan. Ya, walau dari penjuru manapun ya, dari penjuru manapun dia menggoda, itu insya Allah nggak bisa. Ya. Karena orang yang tahu ilmu Allah, orang yang tahu ilmu Al-Quran itu pasti akan berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Ya. Karena selalu mengingat mengingat kematian, kan di Al-Quran itu sering kita diingatkan akan kematian, hari akhir gitu ya, beriman kepada Allah dan iman pada hari akhir. Jadi simbol bawah itu kita beriman pada hari akhir, artinya kita mengingat kematian ya, mengingat tanah ya, mengingat bawah tanah gitu. Jadi artinya dengan seperti itu maka kita akan selalu ingat. Jadi kalau mau berbuat buruk, oh ya nanti saya akan meninggal, nanti saya akan ditanya perbuatan saya, nanti akan dipertanggungjawabkan gitu. Dan dalam Al-Quran pun bilang begini, kalau saya begitu, oh nggak boleh gini, Quran bilang gini gitu. Jadi kita akan bisa menyaring segala perbuatan sesuai atau tidak dengan yang diperintahkan atau dilarang Allah dalam Al-Quran gitu ya. Nah insya Allah orang-orang yang kuat Qurannya tidak akan ada yang mampu menyesatkan ya, sesuai dengan janji Allah dalam Quran surat 39 ayat 37. Jadi Allah berjanji nih bagi siapa yang kuat Qurannya, yang selalu berbuat berdasarkan Quran. Nah, ini dari surat 39 ayat 37. Allah berjanji. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum? Nah, itu ya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Nah, udah nggak terpengaruh lagi oleh bisikan-bisikan teman kita yang begini, yang begitu, ya kan? Atau mungkin juga bahkan orang tua kita ya yang mengatakan begini begitu yang tidak berdasarkan Quran, kita udah nggak terpengaruh. Jadi tidak menjadi orang yang pelin-pelan lagi, sudah kuat pendiriannya gitu. Nah, kalau kita masih berarti gini, kalau kita masih bisa terpengaruh oleh seseorang, oleh teman kita, kemudian kita melakukan hal yang tidak baik, itu tandanya Qurannya belum kuat dalam diri kita, ya kan? Misalnya nih, Quran bilang kan huzil afwa, jadilah pemaaf. Tapi ketika kita ingin memaafkan, kemudian datang teman kita bilang jangan dimaafin, nanti kalau dimaafin dia ngelunjak gitu kan, terus kita masih terpengaruh tuh. Oh iya ya, ntar gue malah diinjek-injek lagi. Kita terpengaruh sama teman kita gitu. Nah itu tandanya Qurannya belum kuat. Qurannya belum sampai kepada hatimu. Karena Quran itu turun ala qalbika, atas hatimu. Jadi mungkin masih di telinga aja. Ya, jadi jangan heran kalau orang sudah ngaji, sudah sering dengar kajian, sudah sering datang ke majelis ilmu, tapi kok masih berbuat sesuatu yang tidak sesuai gitu ya. Artinya itu mungkin ya masih di telinga aja, nasihat-nasihat yang datang kepada dia belum sampai kepada hatinya ya. Karena Quran itu turun ke hati. Insya Allah kalau Al-Quran sudah di hati kita, maka itu tadi tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan kita. Nah ini janji lagi Allah ada lagi di Quran surat 4 113 ya. Surat 4 113. Nah, ini juga lebih jelas lagi. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Nah, itu banyak ya orang yang berkeinginan keras untuk membuat kita jalannya jadi bengkok gitu loh. Udahlah nggak usah ngaji ayo gitu ya, ntar aja gitu. Itu kan artinya berkeinginan keras untuk membuat kita untuk tidak berada di jalan Allah. Kalau sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, bukan karena kasih sayang Allah, itu kita akan terbawa. Tetapi mereka tidak menyesatkan kata Allah, melainkan menyesatkan dirinya sendiri. Kenapa? Dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadamu, karena apa? Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang kamu belum tahu, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Nah itu dia ya. Jadi dari ayat ini kita bisa
mengambil pelajarannya bahwa kalau kita itu Qur'annya sudah sampai ke hati kita, maka sekeras apapun orang lain ingin menggelincirkan kita untuk keluar dari jalan Allah, itu insya Allah akan Allah lindungi. Dan sebetulnya hanya mereka menyesatkan diri mereka sendiri gitu. Jadi nggak pernah bisa membuat kita terbawa oleh arusnya dia gitu. Ya, itu dia karena kita udah punya Quran. Allah telah menurunkan kitab dan hikmah. Allah telah turunkan Quran dan kita telah hikmah, itu artinya kita sudah mempelajarinya, kita sudah tahu ya, kita ambil hikmahnya gitu. Dan itulah karunia terbesar dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Nah, sekarang kita tahu jadi ya bahwa karunia terbesar Allah itu adalah ketika kita sudah ikut Quran. Itulah karunia terbesar yang Allah berikan pada seseorang. Bukan karunia dia menjadi seorang yang kaya raya, bukan menjadi seorang pejabat yang jabatannya setinggi langit ya, bukan punya kecerdasan yang ilmu yang tinggi gitu. Tapi karunia terbesar itu adalah ketika Allah telah tancapkan ayat-ayat Quran ke dalam hatimu, kata Allah. Sekarang tinggal kita renungi, sudahkah ayat-ayat Allah itu berada dalam hati kita? Sudahkah kita sudah tidak terpengaruh lagi dengan bisikan-bisikan teman kita yang mengajak kepada jalan di luar jalan Allah gitu ya. Jadi insya Allah di bulan Ramadan ini kita kuatkan itu, kita tadaburi Al-Quran, makanya setiap ba'da subuh ini menjadi suatu karunia yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, khususnya bagi mereka yang dipilih Allah, yang bisa meluangkan waktunya, yang bisa tadi memerangi rasa malasnya untuk bisa mengkaji walaupun 1 ayat 2 ayat, insya Allah itu akan menjadi penguat hati kita ya. Nah, pelajaran yang kita ambil dari ayat ini adalah ya dari tadi ayat yang bahwa setan itu dari depan belakang, janji setan tadi itu ya, karena setan itu memang makhluk yang sangat menepati janji loh. Artinya ketika dia janji saya akan menyesatkan manusia semua, betul-betul dia jalanin itu sampai akhir zaman, sampai akhir hayat terus diganggu. Jadi artinya setan itu punya potensi yang juga sebagai makhluk yang sangat menepati janji gitu ya. Nah, dari potensi itunya sih boleh itu kita ambil ya, tepati janji gitu. Tapi janji yang benar tentunya. Sementara biar saja setan berjanji dengan sesuatu yang buruk, tapi kita berjanji kita juga bisa berjanji dalam diri kita bahwa kita akan memegang kuat ayat-ayat Allah gitu ya, sehingga setan tidak akan bisa mengganggu kita, siapapun lo gitu ya, nggak bisa ganggu gue gitu, gue udah punya senjata yang sangat kuat gitu ya. Nah, jadi harus punya jadi strategi dia tadi kuat sekali janjinya untuk mengganggu. Nah, kita juga harus punya strategi kuat di dalam itu mempertahankan gitu, mempertahankan dan perang tadi. Kutiba alaikumul qital dan kutiba alaikumus syiyam. Ajaran-ajaran Al-Quran dalam hati kita dan amalkan dalam hidup dan kehidupan ini sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang ikhlas ya, dari orang-orang yang ikhlas. Karena tadi illa ibadakal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas itu yang tidak bisa diganggu oleh setan. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu kan murni gitu ya, tidak ada campuran sedikit pun. Kayak misalnya air di dalam gelas tuh air putih itu murni, tapi ketika ada sedikit aja tetesan misalnya air, tetesan kopi atau tetesan susu masuk itu udah nggak murni gitu. Nah, yang murni itu ikhlas itu seperti air yang tidak tercampur apapun. Jadi apapun yang kita lakukan itu hanya karena Allah, tidak ada yang lain. Itulah orang-orang yang tidak bisa diganggu oleh setan. Ya, tidak bisa diganggu oleh setan. Ya, kalau kita kadang-kadang gitu ya berbuat, ternyata ini ternyata yang membuat kita bisa diganggu. Kadang-kadang kita berbuat bukan karena Allah gitu. Kita kadang-kadang berbuat karena nggak enak sama orang lain, gitu kan. Mau menolong, aduh kalau nggak ditolong nggak enak, dia sering nolong saya gitu. Itu kan artinya berbuat karena nggak enak pada orang lain, bukan karena
atas perintah Allah bahwa kita harus saling tolong menolong ya gitu ya. Nah, itu sering banget kadang-kadang ya, makanya hati kita ini harus ditata lagi, niat kita ditata lagi agar jangan sampai kalau sudah seperti itu ya udah itu kita udah diganggu sama syaitan bisa. Ya. Artinya sudah memandang indah perbuatan kita itu. Kita sering-sering melakukan hal itu biasa aja menurut kita, biasa aja tuh berbuat sesuatu ya karena nggak enak sama orang lain gitu. Padahal itu setan udah ketawa gitu ya. Setan tuh udah tepuk tangan menang. Oh, gue menang. Dia berbuat bukan karena Allah, karena dia berbuat karena orang lain gitu ya, ingin dipandang orang lain. Nah, itu hal-hal kecil itu makanya kadang kita ya Allah gitu ya. Pasti banyak banget perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Ini jam berapa? 5 menit lagi ya. Nah, kemudian juga kalau itu di dalam Al-Qur'an ya, terakhir di dalam hadis ya, atau ya hadis ada pernah saya baca itu bahwa jebakan setan itu ada 5 gitu. Jebakan setan itu ada 5. Yang pertama, dibuatnya kita merasa cukup dengan pengetahuan agama. Nah, ini dia. Jadi jangan katakan sudah tahu. Merasa cukup dengan pengetahuan agama. Sementara para nabi aja itu masih minta Robbi zidna ilma. Nah, ya, di surat 20 114 itu minta ditambah ilmu. Nabi aja itu masih berdoanya seperti itu. Surat 20 ayat 114 coba. Nah, ini makanya kan doa ini sering kita baca ketika kita mau majelis ilmu gitu ya. Tadi kita lupa baca tuh. Robbi zidna ilma warzuqna fahma. Nah, ternyata itu adalah doa para nabi ya. Di Quran surat 20 ayat 114. Mana dia nih? 20 114. 114 ya. Itu ada kata-kata di akhir ayatnya wa qur rabbi zidni ilma. Jadi artinya di sini ya, maha tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi jangan tergesa-gesa kita bahwa merasa sudah punya banyak ilmu, jangan tergesa-gesa kita mau merasa semua sudah tahu gitu ya. Nah, jadi masih tetap minta Robbi zidna ilma gitu. Jadi setiap mau belajar kita minta tambah lagi ilmu saya. Karena kepada siapapun kita belajar, semakin banyak kita belajar, bahkan sama orang yang mungkin lebih muda dari kita gitu ya. Kadang-kadang kita dapat pelajaran baru, bahkan dari anak kecil aja, ya kan? Kita dapat pelajaran baru gitu. Kayak tadi saya share itu yang video itu lomba apa namanya merangkak itu kan. Itu ya Allah, udah deket finish nggak jadi, dia nggak jadi menang. Itu kan juga menjadi satu pelajaran. Banyak pokoknya pelajaran dari manapun kita dapat pelajari gitu ya. Jadi jangan pernah merasa kita sudah punya ilmu yang banyak gitu. Sebagaimana kalau kita sudah merasa punya ilmu banyak itu sama kita potensi orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu tertutup oleh kebenaran karena merasa sudah banyak ilmu. Ya, Quran surat 288 nanti kita baca aja ya, karena waktunya sudah sedikit lagi. Jadi yang pertama tadi cara setan menjebak itu satu dengan merasa cukup dengan pengetahuan agama. Dibuatnya kita merasa cukup dengan pengetahuan agama. Yang kedua, kita dibuat menjadi orang yang bakhil, ya. Menjadi orang yang bakhil. Nah, surat 3 180 itu. Bakhil itu ada 2 ya. Bakhil pelit ya, pelit kepada Allah, ada pelit kepada manusia gitu ya. Kalau pelit kepada manusia kita tahulah misalnya nggak mau memberi, tidak mau membantu kepada orang lain. Tapi kalau pelit kepada Allah contohnya seperti apa? Pelit kepada Allah. Nah, pelit kepada Allah itu salah satunya adalah dikasih lapang waktu tapi nggak diambil, nggak mau digunakan untuk perbuatan-perbuatan baik gitu, nggak digunakan dengan hal-hal yang bermakna, hal-hal yang bernilai ya. Pelit waktu, pelit banget, sholat cepat banget gitu kan. Sementara kalau baca yang lain apa main WA dan segalanya berjam-jam gitu. Sama Allah kita pelit banget gitu. Sholat 5 menit selesai, nggak ada zikirnya, langsung terus. Itu termasuk pelit ya. Baca Quran 1 lembar, 2 lembar. Baca yang lain, ayat. Iya berjam-jam. Baca yang lain berjam-jam. Pelit banget.
Padahal sebetulnya bukan pelit kepada Allah, itu pelit kepada diri sendiri ya. Karena apapun yang kita lakukan kan itu akan kembali kepada diri kita. Ya, jadi jangan pelit kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi itu setan setan itu menjebak seperti itu agar kita menjadi orang yang pelit kepada dirinya sendiri. Ya. Yang ketiga, dibuat tamak. Nah, kalau tadi dibuat bakhil, pelit, nah ini dibuat tamak. Ya. Tamak tuh artinya pengen menguasai apapun ya, artinya hal-hal yang keduniaan gitu ya. Tamak akan hal dunia di sini ya. Karena termasuk lagi orang yang paling tamak di muka bumi ini siapa? Orang Yahudi. Itu udah Allah katakan dalam Al-Qur'an ya. Surat 2 ayat 96 itu. Ingin berumur 1000 tahun. Ya. Surat 2 ayat 96 ya kan? Sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak lagi dari orang-orang musyrik. Ya. Masing-masing mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ya, di sini kenapa Allah mengatakan bahwa orang Yahudi itu lebih tamak dari orang musyrik. Kalau orang musyrik itu mungkin tamaknya hanya dunia. Tapi dia tidak mengimani hari akhirat gitu loh. Jadi tidak mengharapkan di hari akhir sana gitu orang musyrik. Tapi kalau orang Yahudi itu di dunia juga dia ingin mengambil semua, dan di akhirat dia kepingin masuk surga gitu. Orang Yahudi itu. Jadi tamaknya melebihi daripada orang-orang musyrik gitu ya. Padahal kepanjang umurnya, usia panjangnya itu tidak membawa keberkahan. Ya, dia minta umur 1000 tahun. Nah, makanya manusia yang rugi itu adalah manusia yang panjang umurnya tapi sedikit sekali amal baiknya gitu ya. Tapi manusia yang beruntung itu yang panjang umur ya tapi tetap panjang amalnya gitu. Amal baiknya. Nah, itu orang Yahudi. Ya, jadi dibuatnya kita tamak ya. Setan itu akan membuat kita tamak. Nggak berhasil dalam hal itu. Yang keempat, kita dibuat ria dalam beramal. Ya. Ria dalam beramal. Itu ayat-ayatnya banyak ya di Quran ya. Surat 2, 264. Kalau yang tadi itu yang tamak itu surat 3, 3:14. Kemudian tadi 296. Apa lagi? Sebetulnya banyak sih ya. Nanti dilihat di rumah aja. Ya. Tadi kalau yang orang menjadi batil tuh ada di surat berapa, Bu? Apa? Yang nomor 2 orang menjadi orang bakhil itu ada di surat keberapa? Oh, surat 3 180. Surat 3 180 nanti dilihat di rumah ya. Karena waktunya sudah, Bu. Kalau yang ria, Ibu? Kalau yang ria itu 264 atau surat 438 ya. Nah, yang terakhir, kalau ria juga sudah nggak bisa ya. Kadang manusia masih bisa melawan riaknya gitu ya. Nah, terakhir sama setan itu dibuat dia merasa lebih baik. Sifat ujub ya. Merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal Allah mengingatkan kita, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi surat 53:32 ya. Ayatnya ya, jangan kita menjadi merasa orang yang paling suci. Surat An-Najm 53 32. 32. Oh, salah tadi saya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo ya, bukan bil muhtadin, bimanit taqo. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu merasa paling suci, menjadi orang yang paling suci. Huwa a'lamu bimanit taqwa. Allah lebih mengetahui siapakah orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, itu saja hari ini yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil ayat-ayat Allah hari ini, yang bisa kita alhamdulillah didengarkan oleh Allah. Mudah-mudahan ayat-ayat tadi menjadi petunjuk buat diri kita. Ya, menjadi lebih kuat sehingga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang bisa disesatkan oleh setan. Menjadi bagian dari orang-orang yang mukhlis insyaallah ya. Dari saya mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup sama-sama dengan membaca
Qalu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella. Sama semua ya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Izin live ya. Baik, dah.